Selamat pagi teman-teman yang lagi nonton di YouTube channel Ulfa Fitria Official. Insya Allah hari ini kita akan sharing bersama namanya Raisa Tunisa yang sedang menjalani proses kelas bahasa di Markaz Tatwir. Betul seperti itu? Iya, betul Sada. Ya, betul Ustazah. Ini pembicaranya insya Allah sudah sangat lancar untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang Amin. ingin bertanya seputar, aku pengen ke Mesir, gimana sih caranya? Insya Allah kita akan jawab di podcast berikut ini. Tapi sebelum itu, kita akan mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke proses tanya jawabnya ya, Kak? Iya, Sada. Ya, nggak perlu tegang gitu kakaknya. Pertanyaan seputar jalur Markaz Tatwir ke Al-Azhar. Yang pertama, ada penanya yang ingin bertanya tentang gimana sih proses awal alur lengkap dari tahdid mustawa atau dari tahdid. Oke, Mulai dari Bismillah. soalnya seperti apa, apakah itu full komputer atau masih ada tulis tangan. Dan materi yang diujikan biasanya apa saja, Kak? Seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin menjawab Sada. Jadi kalau Raisa sendiri di sini mengikuti mediator Markas Lugo LTC yang menjembatani Raisa dengan Markas Tatwir. Untuk alur Raisa bisa mengikuti Tadid Mustawa dan lain sebagainya, pemberkasan dan lain-lain, itu tentu tidak lain tidak bukan dengan bantuan mediator Raisa. Eh, ada bimbel juga sih sudah dari mediator Raisa dan segala arahan yang kita dapat dari mediator Raisa. Lalu kalau Raisa saat itu eh, ujian Tahdid Mustawa bulan Februari, sekitar bulan Februari tanggal 22, sekitar tanggal itu saja. Untuk apa namanya? Materi Tahdid Mustawa itu kan emang itu ujian penyetaraan bahasa ya saudara. Jadi materinya Hmm. emang seputar ya nahwu, sorof, balaghah, adab, fahamul masmu', fahamul makru, sama ada itu di sesi akhir tuh ada apa ini? Kitabah ada. Kemarin Raisa ada 66 soal, 2 jam waktunya. Kalau kemarin Raisa kebetulan via online karena Raisa masih di Indonesia. Tapi jika sudah berada di Mesir bisa itu ujiannya langsung di markas tatwirnya, tapi bimbelnya secara online tetap bisa. Jelas nggak, Us? Cukup jelas Ya, nggak? jelas, 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 sangat jelas. Gitu. 66 Jadi soal itu semuanya pilihan ganda. 66 semua pilihan ganda. Kecuali yang kitabah itu. Yang kitabah itu Ya, nanti kita disediakan lembar dari markas tatwirnya gitu. Nanti mediator kita yang menyatakan, habis itu kita nulis langsung gitu. Gitu. oh, oke. Berarti itu Gitu. full komputer selain yang Iya, kitabah. full komputer. Sebenarnya yang kitabah Selain itu yang juga ada, kitabah. kok yang kitabah itu juga ada kolom jawabnya gitu sih Us, tapi karena mungkin biar nilai tulisan kita ya, jadi tetap harus tulis tangan. Jadi yang kitabah pengerjaannya 2 kali, di komputer tetap harus dikerjakan biar kita dapat nilai yang dari komputernya, dan tetap pengerjaan secara tulis gitu sudah. Yang komputer kita yang ngerjain dan yang tulisan kita juga yang ngerjain. Iya, kan kita yang Cukup ujian. 2 bulan itu, 2 bulan. Cukup 2 jam itu. Cukup, alhamdulillah waktu itu Raisa sisa sih Us waktunya. Wah, keren sih. Kalau banyak latihan kan bisa bersama Itaf. Oi, sambil promosi bersama Itaf. Oke, siap, Kak. Kita ada lagi proses awal yang mau Kakak sampaikan tentang tahdid ini? Kalau proses sebelum Raisa menjalani ujian tahdid yang pertama kali ya, apa itu aja sih Us, bimbel dari Itaf, bimbel dari Raisa sendiri, bimbel dari mediator. Tapi untuk pendalaman apa bahas tahdidnya
Nah, mungkin ada poin sendiri nanti. Hmm. Iya. Ini kan pertanyaan dari penanya ingin tahu proses awal yaitu tahdidnya. Mm-mm. Sedangkan ketika kita ingin mendaftar itu pasti ada proses untuk belajar dulu kan ya. Iya. Tadi kakak kan Iya. menyebutkan, apakah coba sharing dong di sini kakak bimbel di mana aja dan gimana cara saya mengakses atau cara teman-teman lain yang pengen ke Mesir biar bisa ikut bimbel di tempat yang menurut kakak itu recommended banget gitu. Ya, kalau mediator Raisa sendiri, Raisa ulangi, Raisa menggunakan mediator markas logo LTC berada di Mojokerto Sada. Itu yang menjembatani Raisa dengan markas Satwir. Tapi sebelum bergabung dengan markas logo LTC, Raisa sudah sempat bergabung dengan ITAF 5 bulan, iya sudah dari Oktober ya. Itu Raisa alhamdulillah mendapatkan banyak sekali ilmu yang baru. Soal juga sangat-sangat membantu karena emang kita seminggu sekali TO terus ya. Jadi kayak terlatih gitu ya menjawab soal. Kita kan juga 2 jam tapi kita 100 soal. Jadi kayak 66 soal tuh agak lebih ringan dengan ITAF yang 100 soal biasanya sih gitu. Wah, keren, Jadi keren. dengan ITAF yang udah drilling seminggu sekali itu sangat memudahkan untuk pengerjaan soal. Tapi yang menjembatani Raisa, mediator Raisa, markas logo LTC. Wah, keren. Keren banget. Berarti dari ITAF, kakak itu dapat sesuatu yang sangat membantu. Sangat membantu. Tapi Sangat memang membantu. sebelum dari itu pun Raisa juga sudah ada sempat ada bimbel dari sekolah sih jadi kayak nggak kosong-kosong amat gitu. Sempat ada 2 bulan bimbel bersama asatidah sekolah gitu. Tapi kalau emang drilling Oke. soal bener-bener kita bagus sekali, mantap. Wih, ini jadi promosi tanpa dibayar nih. Serius. Promosi semuanya. Iya. Ini kan kakak udah 5 bulan belajar di ITAF. Gimana kalau misalkan ada seseorang ketemu daftar ya untuk ke Mesir ataupun pembahasan tentang pokoknya siapapun yang pengen ke Mesir tapi dia belum Mm-mm. tahu tentang bimbel apalagi sampai 5 bulan sebelumnya udah persiapan buat bimbel. Menurut Kak Raisa Mm-mm. sendiri, kalau misalkan kita belum bimbel, Mm-mm. apakah pertanyaan di tahdid mustawa itu akan memberatkan bagi orang yang belum pernah bimbel atau bagaimana? Tingkat susah, sulit, susah dan mudahnya. Kalau emang belum pernah ada drilling soal pasti beda ya tingkat kesulitannya dengan eh, orang-orang yang mungkin sudah terbiasa dengan menjawab soal-soal gitu ya. Tapi kalau misal untuk yang baru akan pertama kali mengikuti ujian tahdid mustawa dan bersama mediator Reksa, mediator Markas Lugo, insya Allah sebelumnya sudah ada bimbingan juga. Jadi saat pertama waktu ujian ya mungkin sedikit memudahkan. Jadi insya Allah kalau ikut tahdid mustawa kan pasti biasanya ya ada mediatornya kan Nah, seharusnya mediator tidak membiarkan begitu saja sih Ustazah. Jadi insya Allah tetap Ah, membekali meskipun mungkin kapasitas masing-masing peserta berbeda-beda untuk menyerap materi dari mediatornya gitu Ustazah. Jadi ya kalau memang apa namanya belum pernah bimbel sebelumnya dan emang bukan background yang syariah mungkin sebelumnya mungkin agak kesulitan juga mungkin saja karena kan bahasanya lumayan ya dan fahmul makruhnya lumayan lebih panjang dari itaf kalau fahmul makruhnya uh, gitu sih Ustazah jadi mungkin seperti itu. oke. Untuk Kak Raisa sendiri, itu berapa persen rating untuk pertanyaan tahdid kemarin? Dari Rating 0 sampai 10 deh. 0 sampai 10. Berapa tingkatnya, tingkat susahnya? aduh. Perkiraan. kalau kalau Raisa insya Allah 8,5. Keren. Keren, keren, Masya Allah.
Oke, kita next ke pertanyaan setelahnya ya, Kak. Iya, sudah. Pertanyaan setelahnya dari penanya adalah tentang wawancara. Saat wawancara, biasanya pertanyaan yang diajukan apa aja sih, Kak? Dan Oke. apakah ketika wawancara menggunakan bahasa Arab full atau campuran? Mungkin ya amiyah gitu. Oh iya. Silahkan. Bismillah. Kalau Syafahi yang tadi Mustawa itu kan emang apa namanya bersama Dukturoh Masyaih-Masyaih dari Markas Tatwir ya Ustazah. Jadi pasti menggunakan bahasa Arab tanpa nggak ada Indonya. Tapi kalau Amiyah insya Allah nggak karena Dukturoh dan Masyaih pasti paham ya kalau kita emang belum terlalu tahu kosakata Amiyah. Jadi fusha insya Allah insya Allah. Tapi kalau untuk pertanyaannya eh, setiap peserta kemarin yang Raisa perhatikan berbeda-beda sih Us. Raisa dan Kamilia pun pertanyaannya berbeda. Tapi mungkin Raisa sharing yang Raisa dapatkan ya. Pertanyaan yang dari Duktoroh ke Raisa itu yang jelas ya perkenalan singkat dari kita gitu kan. Ya nama, umur mungkin ya terserah ke kalian bisa menjawab apa gitu ya. Habis itu alasan masuk Azhar mungkin bisa disiapkan yang bagus gitu, yang emang kritis gitu alasannya, kayak biar berbobot gitu, alasannya biar bagus. Nama, perkenalan, alasan, terus sama ditanya sudah pernah belajar tentang bahasa Arab apa saja gitu. Terus Raisa menyebutkan ya materi-materi kita di ITAF gitu ya saja. Lalu nanti dokter akan random gitu loh. Misal Raisa menyebut balaghah, adab, nahwu, shorof gitu. Nanti dokter akan memilih satu mapel yang akan ditanya random tentang pemahaman kita. Kemarin Raisa sempat dapat pertanyaan singkat tentang nahwu sama balaghah gitu sih Ustazah. Cuman 3 pertanyaan itu doang tentang materi pelajaran, alasan sama perkenalan singkat. Kalau Raisa cuma dapat gitu doang, tapi juga beda-beda gitu. Berapa menit itu, Kak, proses wawancaranya? eh Kisaran 10 menit ya saya mungkin kurang lebih 10 menit. Kalau kemarin Raisa dari 73 peserta, Raisa peserta pertama yang wawancara saya. Jadi kayak masih agak deg-degan, belum belum lihat yang lain gimana nih pertanyaannya gitu kan. Jadi kayak Benar-benar, gimana. benar banget. Dan mungkin juga gara-gara Raisa pertama jadi pertanyaan dokter juga belum banyak gitu ya Ustaz. Kurang tahu. Wah, keren sih ini pengalamannya. Tadi kan kakak bilang ini cuma 10 menit. Di awal itu kan Iya. perkenalan. Dan Iya. apa ketika perkenalan tersebut kakak sebelumnya sudah mempersiapkannya dengan matang atau belum? Kalau tentang perkenalan, sudah, insya Allah Raisa sudah menyiapkan apa saja yang poin-poin yang kira-kira harus Raisa sampaikan gitu kan saudara. Karena juga sebelumnya sudah sempat 2 kali tryout Syafahi bersama Syekh Ahmad dari mediator kami, Syekh Ahmad. Dan saat bersama itu juga setiap minggu kami juga selalu tryout Syafahi ya saudara. Jadi insya Allah kalau untuk perkenalan insya Allah sudah disiapkan dan sudah di luar kepala gitu ya sudah. Dan sebelum ujian Tadid Mustawa, Reza juga sempat bertanya-tanya kepada kakak kelas saya yang sebelumnya mengikuti markas Satwir ini. Kayak kira-kira apa ya pertanyaannya gitu kan. Kakak tersebut menyampaikan yaitu yang ada alasan masuk Al Azhar. Jadi sebelumnya Raisa sudah menyiapkan, bahkan sudah hafal gitu ya saudara. Jadi alhamdulillah banget Raisa mendapatkan pertanyaan alasan masuk itu udah lancar gitu saudara menjawabnya karena Raisa sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi yang emang dadak untuk dijawab ya Murojaah materi sih kayak harus tiba-tiba kawaidnya gimana gitu sih gitu. Jadi kalau untuk Semangat perkenalan banget ini. sama perkenalan sama alasan Raisa sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya gitu sudah. Wah, keren. Boleh di-spill nggak? Barangkali penanya ini pada kepo ini. Gimana cara ngomongnya nanti? Apa yang apa Us? Di-spill ketika perkenalannya, termasuk sampai alasan-alasan yang sudah dihafal itu. Jadi kan ada yang bisa nyontek nih langsung dari sini, ditulis ya. Aduh, kalau perkenalan ya normal aja sih Us kayak nama sama umur. Soalnya kalau bertele-tele juga nanti menghabisin waktu. Oh, tapi
tips sih Us, kalau ngasih nama pakai sebinti-bintinya ya. Kalau Mas Syahih sana itu kalau cuma nama kita doang belum dianggap nama lengkap ternyata. Jadi kayak ditanya nama bapaknya itu juga harus disebutkan gitu. Jadi kayak misal Raisa, Raisa Tunisa Forotul Arif binti Arifianto gitu. Gitu sih kalau nama, habis itu umur sama sekolah dari mana gitu aja sih perkenalan singkatnya. Kalau alasan, Coba hmm, spill alasan ya Kak, pakai bahasa Arab tapi. malu saja. Nggak apa-apa. Teman-teman di luar itu sangat butuh informasi seperti ini. Oke, nggak perlu rasa share screen kan? Nggak Perlu perlu, nggak? nggak perlu. Oke. Tapi kalau misalkan punya, silahkan. Oh iya, coba ya Us. Sampai buat share screen, keren banget ini. Oh, karena kan Raisa udah nyiapin sebelumnya, jadi udah jadi udah nyiapin. Alasan masuk Al-Azhar Asyrif. Sampai sampai harokat-harokatnya ya, Kak. Iya, Ustazah, biar apa namanya, meminimalisir gak lancar. Kan kan kalau Syafai juga pasti dinilai kelancarannya juga kan, Us, nggak cuman ngomongnya doang. Emang Ya, emang nggak sia-sia sih perjuangannya sampai urutan pertama ya. alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. coba ya. Jadi ini sedikit referensi mungkin buat teman-teman semuanya. Kalau alasannya Raisa, Raisa menggunakan ini. Mungkin kalau nanti pengujinya Syekhah mungkin bisa diganti Syekhah ya teman-teman. Tapi ini Raisa pakainya Syekh. Ya Fadilat Syekh, arghabu fi dirasati wa talabil ilmi fi Jami'atil Azhar Syarif li'annahu manaratul ilm wa qiblatut tullabul ilm fil alam. Arju an anhala من العلم الشرعي الصحيح وأتربى على أدب العلماء وأخلاقهم وأتبرك بصحبة الأجلاء كما أطمع أن أحفظ تراث العلماء ليبقى مستمرا للأجيال القادمة حتى أعود إلى بلدي نافعا لأمة ومناشرا للسلام والمودة بين الناس. هذا هو مرادي يا شيخي فأرجو منكم دعوة صالحة. Jadi di Wah, sini Raisa tidak hanya menyebutkan alasan pribadi untuk diri Raisa, tapi Raisa juga menyebutkan alasan untuk kemaslahatan umat, mungkin untuk apa namanya ya, kebermanfaatan bersama. Mungkin gitu sih sedikit tips dari Raisa. Jadi kayak eh, alasannya nggak cuma buat diri sendiri gitu, iya buat betul. kemaslahatan Betul. umat. Betul banget. Ini bagus banget ya karena udah persiapan terlebih dahulu. Jadi ketika menghadapi Syafahi pun nggak terlalu gelagap seperti apapun itu. Karena kalau nggak ada persiapan, tegang nggak sih? Tegang dong Us, kayak langsung tremor waktu Jadi gitu ya dipanggil buat aja. teman-teman yang nanti mau menghadapi ujian, baik itu tes tulis ataupun tes lisannya, sebisa mungkin jauh-jauh hari, berbulan-bulan disiapkan biar nanti ketika datang hari H udah nggak terlalu gelagap, nggak jelas. Gitu ya Kak? Iya, Benar nggak? iya, betul betul sekali. Jadi Betul sekali. seenggaknya seenggaknya nggak asbun Us. Asbun. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga tentang pengumuman hasil. Kapan sih biasanya pengumuman hasil tahdid mustawa itu keluar? Apakah pengumumannya dilakukan online atau langsung di tempat? Silahkan, Kak. Oke, karena Raisa ujiannya juga via online ya saja, jadi pengumuman dari markas tatwirnya pun via online. Untuk durasi estimasi pengumumannya waktu itu Raisa kurang lebih sekitar 2 minggu saja dari ujian Raisa gitu. Jadi Februari Maret lah waktu itu keluar, Maret tengah-tengah gitu ya, Maret tanggal belasan via online gitu sih. Cepat ya? Iya, cuman 2 minggu. Tapi 2 minggu tuh rasanya udah, ya Allah Iya kapan sih. turun gitu saja. Iya sih, benar-benar. Ternyata kalau udah ngelewati masanya kayak cepat gitu ngomongnya. Padahal sehari aja kayak, ya Allah. Iya, kayak gimana ya hasilnya?
Ah, sebelum kalau untuk pengumuman hasil, terutama ini kan namanya udah zaman sekarang dari luar negeri, memang kebanyakan ya bentuk online. apapun, negara apapun pasti online. Iya. Next, kita ke pertanyaan keempat, program kursus setelah tahdid. Kita udah selesai ngomongin tahdid, sekarang pertanyaannya tentang setelah tahdid. Apakah wajib ikut kursus setelah lulus tahdid? Gimana tuh, Kak? Ada yang nggak mau kayaknya nih. Kursus kursus apa ya, maksudnya? Kayak Mungkin kalau maksudnya tah, eh Mm-mm. gimana, Sada dulu aja. Ini kan kakak udah selesai tahdid mustawa nih, udah tahu kelasnya, Iya. udah lulus juga. Oh, gini, kalau kan tadi tadi Mustawa ada 6 level ya, kalau sama markas tatwir bukan 7, 6 level. Oh, Level 6 level. iya, mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutakodim awal, mutakodim sani. Lah, dari 6 level itu, misal teman-teman ada yang mendapatkan level 4 gitu ya, tetap harus melanjutkan kursus bahasanya level 5, level 6, dan nanti sampai ujian kelulusan. Karena nanti waktu pendaftaran masuk, setahu saya ya dari mediator kami menyampaikan bahwasannya nanti yang dilihat juga adalah sertifikat ujianmu adalah takhil kita, dan sertifikat itu apa, tajud mustawa kita. Jadi kalau misal levelnya cukup bawah juga akan dipertimbangkan gitu. Dan uh, syarat untuk bisa mengikuti ujian takhili, kalau yang tahun kemarin yang kakak kelas Raisa itu minimal sudah masuk level 5 sudah, atau mutakodim awal gitu. Jadi kalau di bawah itu masih harus tetap mengejar, dan meskipun sudah mengikuti ujian takhili tetap harus menyelesaikan ya teman-teman, biar dapat sertifikat penyetaraan bahasanya gitu. Kalau misal Raisa kemarin sudah mendapatkan level 6, itu juga tetap masih bimbingan 1 bulan lagi untuk ujian kelulusan biar dapat si sertifikat itu gitu. Wow, Jadi level 6. iya, alhamdulillah kemarin Raisa mendapatkan level 6 kan saya hasilnya. Ih, keren. Tapi itu juga tetap harus bimbel 1 bulan dulu buat nanti kita ujian, terus dapat sertifikat tahdid, sertifikat penyetaraan bahasanya. Begitu, teman-teman. Ih, keren banget. Langsung level 6. Keren banget, Alhamdulillah. Masya Allah. Rincian biasa. Rincian biaya kursus 1 bulannya berapa, Kak? Oh, kalau itu berarti sama markas satunya, atau Raisa jelasin yang dari mediatornya Raisa juga, Us? Dua-duanya di spill nggak apa-apa, Kak? Oh, kalau mediator Raisa itu kan menyediakan via online dan via offline. Kalau via online itu 1 bulannya 250 dengan 2 kali pertemuan, sore dan malam. Sore jam 4 sampai jam 5, malam pukul setengah 8 sampai setengah 9. Tapi kalau untuk bersama markas Tatwir, untuk ujian apa namanya, ujian pertama kali yang penempatan penempatan level itu berapa ya, 100 apa ya, ujian bahasa awal $160 itu sekitar berapa ya, Us? 160 Kalau udah dolar 1 juta, enggak, iya 2 juta lebih deh harusnya, berapa ya, $160 pokoknya. Ini terkini terbaru karena sebelumnya nggak senaik ini, Us, tapi ini lagi naik-naiknya. Berapa ya, lupa. 160 $160. Coba, coba Ustazah. dolar. 160 dolar. Oh, Berapa, dua Ustaz? juta 700. Iya berarti, heeh. Satu 2 juta mustawa. 7. Itu buat yang pertama kali penempatan levelnya, Ustazah. Nanti kalau setelah itu nggak semahal itu, karena kan kalau penempatan level berarti kita eh, mediator juga mendaftarkan ke markas tatwir, habis itu biaya ujiannya gitu. Jadi nggak cuman
ujiannya doang, tapi ada pembiayaan yang untuk pendaftaran ke markas tatwirnya itu juga us, makanya seharga $160. Tapi nanti kalau setelah kita ditempatkan sudah mendapatkan level, untuk ujian kenaikan levelnya itu hanya 110 per level gitu. 110 apa ini? Dolar. Oh, masih 100. Ya Allah, Iya, ini sekarang beneran segitu. 100. Berarti 2,5 juta. Iya, 110 Wah, Masya Allah, Masya Allah. gitu. Nanti Zaman kalau saya itu kayaknya nggak nyampe 2 juta. kalau nanti udah lulus juga untuk pengambilan sertifikatnya juga ada berapa lagi gitu, Us? Berapa dolar Ya, gitu. bayar lagi ya. Ha, Tapi buat itu nggak mahal sih karena itu. iya, paling berapa lah. Ih, keren banget, mahal. Kasihan dong kalau misalkan dia masuknya mubtadi ya. Iya, makanya teman-teman semangat minimal mutawasid ya. Biar gak Jadi banyak-banyak. kalau misalkan boleh disaranin kepada teman-teman siapapun yang dengar podcast ini, mendingan kita ngeluarin uang di awal buat bimbel, iya nggak sih? Iya, iya. Biar ngejar dapat mustawanya yang atas. Mm-mm. Karena kalau misalkan satu mustawa aja harganya $150 atau 2,5 juta, Kak Raisa kan bimbel cuma 2 juta 5 bulan. Iya. Ini kalau misalkan 6 mustawa dikali 2,5 juta, ya Allah, 15 juta habis. Baru cuman ujian bahasanya doang. Baru Belum cuman ujian muadalahnya. bahasanya doang, belum muadalahnya. Dan itu sama dengan bayaran saya S2, cuma beda beberapa juta aja. Ih, ya Allah, ini emang benar-benar banget yang namanya belajar itu nggak boleh nggak punya biaya. Betul. Oke, ini nominal yang cukup kaget buat saya setelah 7 tahun tidak tahu perkembangannya. Tapi kalau Tapi misal teman-teman mau hmm, melanjutkan apa namanya bimbel tadi mustawanya di Mesir, bisa kok, Us. Eh, berarti bisa berangkat duluan gitu. bisa kalau bisa. Ini Raisa kan juga belum tahu ya Us tanggal tahlilinya kapan, tapi ya mungkin sekitar bulan Mei Juni ini, karena juga dari Tatwir udah mulai bimbel tahlili. Itu nanti kalau misal kita udah berangkat juga berarti tahlilinya di sana, di markas Tatwirnya. Berarti offline tapi di Tahlili, markas Tatwir. tahlili di sini tuh berarti ujian akhir mustawa. Tahlili ujianmu adalah sana. Adalah tahlili. Oh, ujianmu Namanya adalah tahlili. tahlili. Takhili, takhili. Iya, Ini ada sesuatu yang saya masih bingung nih, Kak. iya, Bingungnya karena mungkin beda keadaan di zaman sekarang dengan zaman saya. Ini iya. posisi kakak tuh tinggal satu mustawa aja, cuma satu mustawa bahkan. Mm-mm, Ketika teman yang lain, misal Fulan, dia mm-mm, kelasnya mubtadi. Fulan, mm. dia kelasnya mutawasid. Apakah keberangkatan kakak dengan teman-teman yang lain yang mustawanya masih di bawah, itu Mm. berangkatnya tetap bareng, apa gimana? Kalau bersama mediator kami, Markas Lugu LKC, insya Allah bareng saja. Mustawa apapun. Mustawa apapun, karena sudah itu bekerja sama sama Markas Tatber juga. Yang penting sebelum ujian termin itu sudah menyelesaikan 6 mustawa tersebut. Hmm, ya Kalau paham. nggak salah pemahaman ya. Iya, Tapi kalau insya nggak Allah, salah pemahaman. tapi intinya nggak, saya sapu lagi kalau yang tentang sebelum ujian termin itu, saya kurang tahu kalau itu. Tapi insya Allah kalau bersama markas Logo LGC, mustawa berapapun tetap berangkat. Kayaknya setelah ini Berangkat banyak ya. teman-teman yang pengen tahu juga mediator kakak itu apa, bimbelnya di mana. Mungkin nanti bisa ya di deskripsi YouTube-nya ditulis tuh kita ngasih tahu Instagram apa aja yang tadi sudah disebutkan. Walaupun ya kita nggak dibayar, nggak apa-apa. Ini kebermanfaatan. Kenaikan level bukan 150 ya, 110.
Oh, Iya, 110. Baru seratus ingat nih. sepuluh. Enggak, sadah yang mungkin salah dengar. Oke, 110. Ya, yang ujian penempatan levelnya yang pertama kali 160, yang kenaikan level 110. Oke, yang pertama ujian itu yang tahdid mustawa ya. 100 tahdid mustawa dulu. Yang 110 Tahdid kan juga tahdid mustawa, Bos, tapi kenaikan bilangnya level. apa ya? Ujian pertama masuk kelas bahasa gitu lah. Penempatan level, ya. Ya, penempatan level itu $160 atau Iya. setara dengan 2.700.000. Kemudian ngeralat lagi pembahasan yang tadi, saya dengarnya 160, 150, Iya. ternyata yang benar adalah 110 sepuluh dolar. dolar. Ya, $110 setara dengan 1.900.000 gitu. Lumayan, diturunin setengah setengah juta lagi. Kita lanjut ke pertanyaan setelahnya tentang jika tidak naik tingkat, Mm-mm. apakah harus bayar ulang? Emang bakal nggak naik ya, Kak? Coba di-spill deh. Oke, jadi kalau bersama markas Tadwir kan nanti setelah penempatan level, insya Allah akan langsung dibina bersama masyaih-masyaih dari markas Tadwir selama 1 bulan sebelum ujian kenaikan level selanjutnya. Itu kalau Raisa dari jam 7 pagi sampai duhur saja. Itu nanti kita belajar apa dari e-booknya Tufatul Azhariyahnya Markas Tatwir, seperti ya punyanya Markas Tatwir. Jadi kalau eh, menurut Raisa, insya Allah dengan kalau teman-teman semua bersungguh-sungguh menjalani bimbel bersama masyayikh-masyayikh Markas Tatwir, dan teman-teman sendiri juga sudah punya keyakinan yang menggebu, semangat yang menggebu, insya Allah bisa sih saja tanpa apa namanya, tanpa tanpa mengulang, maksudnya insya Allah pasti lulus bersama markas takbir, soalnya kan juga ada bimbingan langsung dari masyaih-masyaihnya gitu. Iya, betul. Dan untuk anak-anak yang memang pengen ke Mesir, rata-rata kan semangatnya sangat membara ya. Ya, Kayaknya nggak mungkin deh disia-siain sampai nggak naik tingkat. dan juga kan kita juga udah penempatan level di awal kan sudah mengetahui standar kita gimana, jadi insya Allah untuk mengikuti selanjutnya kan nggak terlalu berat karena emang itu udah tempat kita gitu. Tempat kita level Bisa 6. dipahami nggak sih? Nggak. Bisa, bisa dipahami, Kak. Siap. Next ke pertanyaan kelima tentang sistem level. Udah ya ini. Apakah harus menyelesaikan sampai level ke-7? Sudah Iya. dijawab, jawabannya Yes. iya. Tapi kalau Iya. lewat markas takwir ya, dia 6 Markas. level. Iya, markas Satwir 6 level. Oke, apakah setiap bulan pasti ada ujian? Jawab singkat, Kak. Iya, Iya, oke. Apakah bisa lebih cepat atau lebih lama? durasi bimbel untuk setiap kenaikan levelnya 1 bulan saja. Ya mungkin kalau cepat 3 minggu lah, 3 minggu 1 bulan. 3 minggu. Oke, paling cepat 3 minggu. Tentang adalah sekarang kita ke pertanyaan yang keenam. Setelah level selesai, bagaimana proses muadalahnya, Kak? Apakah perlu bimbingan khusus? Apakah bimbingan muadalah berbayar? Dan bentuk ujiannya gimana? Seperti apa? Silahkan, Kak. Oke, sebelumnya kalau ujianmu adalah nggak perlu nunggu lulus tadi mustawa tuntas level 6 ya teman-teman. Tapi ya itu minimal sudah memasuki level 5 gitu. Jadi sudah bisa mengikuti ujian muadalah takhili. Untuk apa? Biaya apa Ustaz tadi? Apa, Ustaz? Untuk bimbingan, perlu bimbingan Eh, nggak? iya, untuk bimbingannya nanti dari Markas Tatwir akan menyediakan bimbel khusus untuk taili, berbeda dengan
bimbingan tadid mustawa untuk tahili, modal tahili sekitar 40 hari sebelum ujian berlangsung akan ada bimbel itu selama 40 hari gitu saja lah. Makanya saran Raisa, kalau bisa levelnya mutawasit aja. Jadi kalau misal nanti udah tak healing, nggak terlalu tabrakan sama bimbel tadi juga. Kalau nanti bimbel tadi juga, bimbel tahili juga kan pasti juga otak sangat terforsir banyak ya, Usni pasti akan Hmm. sangat lelah gitu. Kalau sudah dapat level yang cukup tinggi di tadi mustawa untuk mengejar selesai kan nanti lebih mudah gitu sudah gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Sarannya adalah kelasnya ya minimal mutawasid. Sip. Kemudian, Biaya, apakah iya nggak? bimbingannya ini berbayar? Oh iya. Kalau harga ujian modal tahilinya, kok harga? Biayanya itu $160 juga sada, yaitu 110. iya $160, 2 juta berapa ya us? 2 juta berapa us kemarin? Tadi 100 berapa? $160, 2.880.000 Iya, dua rupiah. juta 800 lebih dikit. Ya, itu untuk ujian tahili. Jadi, harga ujian pendaftaran ujian modal tahili sama seperti harga waktu penempatan level dari mustawa $160. Itu untuk biayanya ya, ataupun Ya, harga. ya Allah, iya ya. Bentuk ujiannya seperti apa, Kak? Bentuk ujiannya online, insya Allah ada. Tapi ya Sama. kalau sudah di Mesir, kalau Raisa berangkat dan belum ujian tahili, berarti nanti ujiannya langsung ke markas tatwirnya secara offline gitu. Hmm, iya, iya. Oke, kita next ke pertanyaan ketujuh tentang keberangkatan ke Kairo. Ini pertanyaannya masih ada kaitan dengan muadalah. Setelah lulus muadalah, apakah bisa langsung berangkat ke Kairo? Tadi udah di-spill dikit ya. Ya, ya bahkan belum ujian juga sudah bisa berangkat ya teman-teman ke Mesirnya gitu. Jadi ya bisa kok Bi- berangkat. bisa ya. Ya bisa, bisa. Biasanya ada jeda waktu berapa lama sih sebelum keberangkatan? Ini kayaknya jarak dari apa ya? Nggak tahu, secara dari apa, Bos? Kalau Kayaknya sebenarnya ini. kayak gitu, Mm-mm. Mm-mm. kita keberangkatan tergantung kapan visa turun ya, Sada. Karena visa ini sulit dan lama turunnya. Kalau tahun Iya. lalu kakak kelas saya estimasinya bulan September Oktober tapi berangkatnya Desember karena visanya nggak turun-turun. Makanya ini Raisa sudah yang gelombangnya Raisa sudah pengajuan visa dari kemarin Maret akhir sudah pengajuan ke KBRI Mesir juga sama oleh mediator Raisa. Jadi estimasi turun visa 1 sampai maksimal 2 bulan. Nah, nanti kalau visa sudah turun baru untuk pengurusan tiket pemberangkatan dan lain-lain gitu. Jadi ya paling utama mungkin tergantung visa turunnya kapan ya, Us. Iya, bener sih, bener banget. Nah, Karena ini kalau posisi kita masalah sudah lulus kelas bahasa itu berarti sudah ya, kalau visa keluar, udah tinggal berangkat iya, ya? iya, meskipun belum lulus juga ya pokoknya visa, soalnya kan juga bimbel bisa kita lanjut di sana gitu. Iya bener, bener Nah, banget. Tapi emang tantangannya visa sih dari dulu kayaknya. Lama banget masalah visa. itu. Next, tentang pertanyaan estimasi waktu. Apa, Us? Dari awal masuk markas Nah, sampai bisa ke Kairo, biasanya memakan waktu berapa lama? Tergantung ya, iya, tergantung ya daftar visa. gelombang berapa. Kalau Raisa Nah, daftar gelombang satu, jadi mulai bimbingan sama markas sama mediator Raisa ya, Us. Sama mediator Raisa itu dari bulan Desember, habis itu ujian tadi musawanya Februari. Tapi kalau yang ikut masuknya gelombang 2 kan juga beda sama Raisa startnya dari kapan. Apalagi yang masuk gelombang 3. Jadi kalau itu nggak ya. bisa diukur teman-teman, tergantung teman-teman kapan uh,
join mediatornya. Ya, betul banget, betul banget. Kita ke pertanyaan akhir-akhir ini. Teman saya, ini pertanyaannya ini banget. Saat tahdid dapat nilai sekitar berapa persen? Nah, gitu pertanyaannya. Kak Raisa dapat nilai sekitar berapa persen? Spill dong. Ah, kebanggaan ini. Duh, lupa. Bentar, aku carikan. Di share screen juga, Pak? Nggak apa-apa, Kak, nilainya? Nggak mau, malu. Oke. Kan total poinnya 100 ada. Untuk ikhtibar tahdirinya poin maksimalnya 80. Raisa alhamdulillah dapat 75. Untuk ikhtibar syafahinya poin maksimalnya 20, Raisa dapat 16. Jadi total Raisa dapat 91 dari 100. Wah, keren sih. 91 dari 100. Ini benar-benar berarti patokan yang masuk ke level 6 itu sekitar ya masuk ke 90. Iya. Masya Allah. Coba. Ini motivasi buat teman-teman karena pembicara kita ini sangat mahal tapi gratis. Berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan mustawa yang langsung tinggi juga dan semoga dimudahkan dalam proses selanjutnya. Soalnya Kita ke nih pertanyaan. temen. Ah, ah. Oh iya, Gimana, Kak? bahas tentang nilai tadi dia, Mas. Bener kata Sadar, Ah, ah. minimal dapat 90 karena teman Raisa di bawah 90 sudah mutakodimnya mutakodim awal. Kalau mutakodim sani minimal 90. Ah, iya berarti emang patokannya gitu ya, masukin kelas tuh. Oke, paham. Iya betul, betul banget. Hmm. Oke, kita next. Hmm, Langsung ditempatkan di level atau kelas berapa? Ini sudah tadi ya. Dengan hmm, nilai 91 itu masuk ke kelas Mutaqaddim Tsani, itu keren iya. banget. Terus pertanyaan terakhir, pengalaman pribadi Hmm. selama proses sampai di titik ini, boleh nggak diceritain secara pribadi ya? Pengalaman pribadi. Iya. Gimana ya? Eh, wow. Wow, ini secara pribadi boleh dari segi emosional ataupun material. Ya. Kalau Raisa kan juga waktu itu menjalani ITAF dan LKC itu masih di pondok ya, Us. Jadi kayak keforsir capeknya itu lumayan banget dari pagi habis subuh sampai setengah tujuh tafid, habis itu jam 8 sampai duhur sekolah, habis itu siang udah itaf Masya sampai Allah. sampai jam berapa sih, Us? Setengah empat ya, setengah empat. Habis Ya, itu mm-mm. kalau syafahi syafahi, kalau tafid tafid, kelasnya kelas LKC dari jam 4 sampai jam 5. Jadi Ih, ya full. hari-hari Raisa full banget. Apalagi kalau LKC juga ada bimbel malam, jadi nanti cuman break maghrib ke isya, habis isya nanti langsung bimbel LKC lagi. Pagi tahfidz lagi, sekolah lagi, bimbel lagi. Jadi kayak sih kalau orang-orang teman-teman lihat kayak pasti, wah syariah baru pulang, syariah baru pulang. Bahkan kayak kita sampai izin telat nggak sholat jamaah gitu loh, bos, karena ketabrak sama waktu waktu apa rondon pesantren kan. Jadi kayak misal kita syariah gitu jamaah sendiri, gara-gara gitu. Seru sih. Tapi nggak Kalau menyerah ya? kan bareng-bareng. Oh, kan bareng-bareng. Teman-teman yang lainnya gimana kabarnya sekarang? Kamil sama Raisa insya Allah melanjutkan Al Azhar. Kalau Kak Izah ambil Aroyah. Terus, Ambil arayah, insya Allah, iya. insya Allah. Terus siapa lagi yang bareng? Kalau Ahmad cuma bertiga dari BG. BG cuma dari Sandok saya cuma tiga. Karena emang Raisa sebenarnya ke Azhar, Izzah ke Aroyah, Aroyah. Terus satunya Kamil Al Azhar. Al Azhar juga. Kamil Mustawa apa? Mustawa Boleh di-spill nggak lima, nih? lima, lima. Weh, Keren kok. keren-keren sih kalian. Ih,
Mantap. Ini kayaknya support system dari sekolahnya bagus juga ya. Ya, sekolah juga sangat mendukung kok. Us. Iya, sangat mendukung banget. Karena saya sebagai pengajar di kelas yang mana ada Raisa, ada Kamilia, terus ada Izzah, mereka tuh selalu berpakaian sekolah. Terus kalau Syafafi nggak pernah kondusif. Aduh. Tapi ternyata perjuangannya tidak sia-sia. Keren. Iya, gitu. Kalau dari segi finansial, itu gimana? Kayaknya udah banyak tuh pengeluarannya. Iya, ya, tapi kalau sama PTN juga mahal-mahal, Us. Iya, betul. Berarti ini Iya, orang tuanya sangat support system banget ya buat melanjutkan kuliah ke Mesir. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak main-main loh biayanya ini. Ya kan kunci dari semuanya pertama pasti ridho orang tua sudah. Masya Allah. Coba deh kirain, diperkirakan sampai sekarang habis berapa tuh kotornya? Hmm, Reza nggak tahu. Nggak tahu, nggak bayar. Kan ayah yang bayar. Yang bayarnya orang tua. Jadi yang tahu hitungan orang tua. Tapi selama orang tua mensupport dan anaknya juga memanfaatkan kesempatan, itu sangat bagus banget, bagus-bagus banget. Terakhir, karena kita sudah selesai dari berbagai pertanyaan dari penanya, apa kata-kata ataupun nasihat dari Karaisa untuk teman-teman yang lain di luar sana ketika mendengar podcast ini? Tentu mereka pun ingin di posisi Karaisa sekarang, yang mana Amin, amin, amin. kesempatan ini perlu usaha, harus ada tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan. Menurut Karaisa, kata-kata apa yang harus dikasih ke teman-teman di luar sana yang pengen di posisi Karaisa sekarang? Boleh di-spill? Silahkan. Kata-kata kata-kata hari ini. Kata-kata Apa hari ya, ini. Us? Eh, Bebas. Yang mengungkapkan isi hati dan merangkum semuanya. ada sih. Heh. Sampai kayak gitu. Kalau Allah adalah zat yang menguasai segala kemustahilan, kenapa kita hambanya menangis atas hal yang mungkin terjadi? Iya nggak, Us? Jadi kayak itu kata-katanya, tapi maksudnya ya kita kalau kita sudah ada ikhtiar, kita sudah tawakal, ya insya Allah Allah akan mengajarkan. Benar. Yang mustahil saja ketika kun fayakun bisa langsung berubah. Mm-mm. Apalagi yang memang kita memulainya dengan ikhtiar yang maksimal. Wah, Iya, dengerinnya aja gampang. Tapi prakteknya ini berat banget. Karena sesuatu yang kita inginkan ketika tidak tercapai pasti sakit hati. Setelah perjuangan mati-matian, ternyata harapan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Padahal setiap yang Allah berikan itu selalu yang terbaik. iya. Apa tadi? Tapi Udah buka mulut? Mm-mm. ya Tapi ini mau sharing dikit lagi aja, Us. Kalau boleh, eh, boleh. waktu mau tadid musan juga Reza pasti agak deg nervous ini gimana ya bisa nggak ya. Jadi kayak waktu itu satu hari sebelum itu ya Raisa me WA asatid asatidah Raisa untuk memohon maaf, meminta ridho, meminta doanya untuk kelancaran dan itu Raisa sangat-sangat merasakan manfaat dari segala doa itu sih Ustaz ya. Dari doa orang tua, Hmm. doa teman-teman, doa Ustaz Sadah semuanya. Jadi mungkin teman-teman yang agak masih duh gimana ya percaya sama Allah terus minta doa ke para guru ke orang tua ke semuanya karena kita nggak ada yang tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Cakep, cakep benar, cakep benar, cakep benar. Doa dengan mudah Gitu. diucapkan, tapi ternyata ketika dikabulkan itu membawa membawa impact yang sangat baik buat kita. Mm-mm. Iya sudah. Betul.
Dan kebiasaan ini insya Allah akan terus berlanjut setiap ada ujian ketika di Iya. Azhar nanti. Karena kebiasaan kami sebagai mahasiswa Al-Azhar, pasti aja seminggu sebelum ujian, kami WA teman-teman yang sesama ujian kayak guru-guru di Indo ataupun Iya. siapapun itu, terutama orang tua, pasti WA itu banyak bersebaran. Oke, itu dari para penanya dan dari Kak Raisa untuk kata-kata terakhirnya juga sudah diberikan. Kita sudah selesai dengan podcast hari ini. Hari ini tanggal 17 bulan April 2026. Entah kapan Kak Raisa nanti akan membuka YouTube ini kembali. Dan, oh aku dulu pernah seperti ini ya. Ini akan menjadi memori yang Masya Allah ketika setelah selesai perjuangannya dan akan merasakan manisnya sebagai alumni ketika kita benar-benar memanfaatkan apa yang namanya Azhari. Benar, nama Azhari itu ternyata sangat semerbak banget wanginya ketika kita tahu dengan nilainya. Tapi ketika Betul. salah mempergunakan nama Azhari, itu bisa membalikkan kita sampai 180 derajat. Jadi nasihat dari saya sebagai moderator Cakep. sekaligus alumni, sekaligus pengajar Raisa kemarin ketika di ITAF, saya nitip, ketika di sana utamakan lingkungan dulu yang dicari. Tapi sebelum kita dapat lingkungan, kita harus punya patokan tujuan. Setelah tujuan ini, oke, clear, tujuanku seperti ini, support system orang tua ada, lingkungannya pastikan, dan cari guru yang memang menurut Raisa, oke, ini sudah aman. Hmm. Oke, aku harus serius di sini, karena semuanya bisa diberikan oleh Azhar, asalkan kita mau dan siap untuk istiqomah. Selamat Mohon doanya mendengarkan sudah. kembali setelah 4 tahun yang akan datang dan terus menjadi Raisa yang lebih baik dari hari ini. Amin, amin, Saya amin, sebagai amin. moderator dari acara podcast kita hari ini, podcast tentang gimana caranya bisa daftar ataupun gimana caranya kita bisa bersekolah di Mesir, kuliah di Mesir, dan selamat menonton, selamat mendengarkan. Semoga ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Amin, amin. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Raisa akan menghubungi teman-teman Part 2. partu. Part 2 mungkin Nanti kita sana. bisa lanjut tuh, bener. Kalau misalkan Waktu udah di di Mesir bisa Mesirnya. lanjut. Insya Allah. Bagi Amin. teman-teman yang merasa ada yang kurang dari podcast ini, kami mohon maaf Mohon maaf. karena hanya itu dan baru itu yang bisa kami sharing. Kurang dan lebihnya dari Allah, kurangnya dari kami, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. See you next time di video selanjutnya kalau ada. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Raisa.